Hai, selamat berjumpa kembali di Masakan Mama Betty Limbong. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video hari ini aku mau share resep nastar yang ekonomis namun rasanya premium banget, glowing dan anti retak. Apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 350 gram tepung terigu pro rendah. Aku pakai kunci biru. 300 gram margarin. Aku menggunakan 200 gram Royal Palmia butter margarin. Dicampur dengan Blue Band cake and cookie sebanyak 100 gram, jadi totalnya 300 gram ya teman-teman. 2 butir kuning telur, 80 gram gula halus, 50 gram tepung maizena, 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus Denko saset. Dan isiannya selai nanas secukupnya. Ini aku udah bulat-bulatin seberat 2 gram. Untuk cara membuatnya, siapkan wadah lalu kita saring atau ayak gula halusnya agar tidak menggumpal. Lalu kita masukkan margarinnya. Lalu ini aku aduk menggunakan whisk, bisa juga di mixer teman-teman. Ini diaduk sampai lembut. Ngaduknya jangan terlalu lama biar nastarnya nggak mengembang. Ini udah cukup jadi lembut seperti ini ya. Lalu kita tambahkan kuning telur. Ini aku tambahkan secara bertahap, kemudian diaduk sampai tercampur. Lalu masukkan lagi, diaduk lagi sampai tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan susu bubuk, tepung maizena dengan cara disaring juga agar tidak ada bahan yang bergerindil. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya secara bertahap. Bisa juga teman-teman tepungnya atau bahan keringnya dicampur menjadi satu dulu, baru kita masukkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Ini lanjut aku mengaduk menggunakan spatula. Dan aku udah tambahin lagi terigunya, lanjut diaduk atau diuleni menggunakan tangan agar semua bahan benar-benar tercampur dengan rata dan kita juga bisa merasakan tekstur adonannya. Ini diulenin terus sampai menggumpal dan sampai kalis. Ini aku masukin semua tepung terigunya. Lalu lanjut diuleni sampai tercampur rata, sampai menggumpal dan sampai adonannya kalis. Nah, ini udah menggumpal dan udah kalis, nggak lengket lagi di tangan. Nah, teman-teman, tekstur adonannya seperti ini, lembut. Dan kalau masih terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung terigu. Dan kalau dibulatkan, permukaannya rata halus. Selanjutnya aku akan takar menggunakan sendok takar. Ini beratnya 5 gram. Jadi aku takar kulitnya itu 5 gram dan isiannya 2 gram ya teman-teman. Kalau isiannya terlalu banyak, biasa nastarnya retak. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini dia setelah selesai ditakar. Selanjutnya ambil adonan yang udah ditakar, kemudian dibulatkan atau dipulung, lalu dipipihkan untuk diberi isian.
Kita ambil isiannya, aku ambil menggunakan tusuk sate seperti ini biar gampang, lalu kita tutup rapat. Kalau udah begini, kita bulat-bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Lalu ini kita tata di loyang. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia udah selesai semua, siap untuk kita panggang. Dan aku akan panggang menggunakan oven tangkring. Ovennya udah aku panasin sebelumnya selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Langsung kita masukin kuenya. Aku letakkan di rak bawah dan rak tengah, dan ini akan dipanggang menggunakan api kecil selama 15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, sambil manggang kita buat olesannya. Di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan minyak, lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Ini aku pakai kuning tua. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini udah tercampur rata, siap untuk digunakan. Untuk kuasnya, gunakan kuas yang lembut, halus seperti ini. Ini khusus buat nastar. Setelah dipanggang 15 menit, teman-teman tukar posisi loyang, yang di bawah kita pindahkan ke atas, yang di atas kita pindahkan ke bawah. Panggang lagi kurang lebih 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini setelah aku panggang kurang lebih 25 menit, aku keluarin dari oven dan kita diamkan sampai agak hangat. Setelah hangat cenderung dingin, kita olesin nastarnya. Dioles secara merata. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini udah dioles olesan pertama. Dan setelah set, udah nggak lengket lagi, kita bisa timpa untuk olesan yang kedua. Jadi terserah teman-teman mau oles 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, sesuai selera ya. Ini aku oles sebanyak 2 kali. Ini yang udah dioles 2 kali, dan yang ini baru 1 kali. Setelah dioles akan aku panggang kembali. Ini ovennya aku udah panasin kembali kurang lebih 10 menit dan ini udah panas. Jadi langsung aku masukin kuenya. Dipanggang kurang lebih 15 menit dan menit ke-7 tukar posisi loyangnya seperti biasa atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah aku panggang kurang lebih 15 menit, ini nastarnya udah matang. Olesannya juga udah matang, udah berubah warna, dan langsung kita keluarin dari oven. Dan ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget, glowing, gak retak sama sekali, dan pastinya gak melebar juga. Nastarnya ini teman-teman lembut banget dan pastinya lumer di mulut. Pokoknya rasanya enak. Walaupun bahan-bahannya ekonomis, tapi rasanya benar-benar premium. Nah, setelah dingin ini aku udah kemas dalam toples seperti ini dan siap untuk dijual teman-teman.
Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!